Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam collaborative project tutorial. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan template reflection essay. Ya, jadi dalam setiap kegiatan project based learning, saya selalu mewajibkan mahasiswa untuk menulis sebuah essay yang disebut sebagai reflection essay pada akhir perkuliahan. Nah, reflection essay ini ditulis oleh individu, jadi setiap mahasiswa harus menulis reflection essay dan tujuannya memang adalah untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang terjadi selama kegiatan project. Ya, nah secara umum reflection essay ini terdiri atas pertama bagian dari identitas saja, yaitu nama, ya, nama kelas dan segala macam, ini gampang isinya. Kemudian mungkin yang satu lagi adalah submission date, ini adalah tanggal ketika Anda selesai dengan reflection essay-nya. Nah, baru kemudian bagian keduanya adalah essay-nya itu sendiri. Nah, essay-nya sendiri diharapkan tidak terlalu panjang, tetapi cukup lengkap dan nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada template yang sudah diberikan. Jadi memang untuk panduan supaya Anda tidak menulis secara bebas hingga kemana-mana, tapi ada fokusnya. Nah, essay-nya sendiri diharapkan tidak terlalu panjang, jadi kita berharap ya sekitar 2,5 halaman, dan itu pun sudah termasuk identitas dan bagian-bagian title-nya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah dia ditulis dalam 2 spasi, jadi harusnya 2,5 halaman itu tidak terlalu panjang, ya. Nah, setiap bagian saya sudah memberikan prompt, ya, jadi Anda silakan baca pertanyaan lalu kemudian tentu saja ketika mau diketik dihapus, ya, jadi hilangkan seluruh pertanyaan ini sehingga Anda bisa menggunakan reflection essay ini tanpa jeda. Jadi setiap bagian itu langsung terintegrasi dengan bagian yang lainnya. Ya, misalnya di sini di bagian introduction itu give a brief introduction to your project. Jadi jelaskan project Anda apa, scope-nya apa, tujuannya apa. Kemudian yang penting di sini adalah reflect on your personal feeling and initial expectation. Jadi memang essay yang saya harapkan itu lebih berupa pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan. Jadi bukan suatu yang harus benar atau salah gitu ya. Jadi di sini tuliskan, dan di bagian bawahnya saya selalu mencantumkan length, ya, yang menyatakan berapa maksimum yang harus diketik. Jadi tidak boleh lebih dari yang diminta. Jadi contohnya misalnya introduction ini hanya boleh maksimum setengah halaman, ya, boleh kurang sedikit tidak apa-apa, tapi tidak boleh lebih dari setengah halaman, ya. Kemudian bagian keduanya adalah description of collaboration process. Ini ada 3 pertanyaan, ya, silakan dijawab dan berikan contoh, ya. Jadi ini bukan teori, bukan penjelasan seharusnya begini, tidak, tapi apa yang benar-benar terjadi, ya. Jadi contohnya misalnya proses, dinamika, challenges dan lain-lain. Kemudian yang saya pentingkan adalah berikan contoh pengalaman pribadi. Jadi misalnya contoh ada challenges, ada tantangan, lalu Anda punya solusi untuk menyelesaikan tantangan. Nah, berikan satu contoh dari permasalahan itu, ya, mungkin yang anggap paling signifikan atau paling berat, ya. Nah, kemudian bagian yang tidak kalah pentingnya dan memang ini kita minta agak sedikit lebih panjang, yaitu reflection and self assessment, ya. Jadi di sini misalnya ada pertanyaan tentang your personal contribution and performance, ya. Kemudian personal problems, ya, new skills. Nah, ini hal-hal yang penting. Salah satunya misalnya new skills ini memang kita harapkan cerita tentang apa keterampilan baru yang Anda dapatkan, dan lagi-lagi mungkin sama dengan logbook yang disebut new skills itu tidak harus berupa hard skill, misalnya saya mampu menggunakan teknologi ini, mampu menggunakan alat ini atau aplikasi ini, tetapi lebih kepada tujuannya adalah supaya Anda bisa menjelaskan skill itu berupa soft skill, ya, misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, negosiasi dan lain-lain, ya, penyelesaian masalah dan lain. Jadi sehingga dia tidak perlu lagi dijelaskan misalnya saya memperoleh keterampilan menggunakan aplikasi, itu tidak terlalu penting kalau dalam hal ini, tetapi lebih kepada sikap, ya, lebih kepada sikap dan etos kerja gitu, ya. Nah, ini jadi refleksikan, dan ini memang bagian yang mungkin sangat penting sehingga dia harus lebih panjang dari yang lain, tapi juga maksimum adalah 2 halaman. Jadi berikan saja contoh-contoh sampel-sampel sedikit saja, 1 atau 2 sampel, tetapi yang memang bisa menjawab pertanyaan ini. Oh ya, satu lagi yang tidak boleh lupa adalah bahwa di dalam reflection essay ini saya tidak berharap Anda menjawabnya itu dalam bentuk poin, ya. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, 3 itu tidak harus dijawab dengan nomor 1 jawabannya apa, bukan, ya, tapi lebih sintesa, ya, kumpulkan pengalaman-pengalaman itu dalam satu
blok-blok ya, sehingga dia menjadi tulisan yang koheren ya. Ini juga sambil untuk melatih Anda untuk belajar menulis secara koheren. Nah, yang terakhir tentu saja adalah summary ya, conclusion ya. Jadi summarize your key points ya, reflect, berikan sedikit satu atau dua kalimat untuk menjelaskan pengalaman Anda secara umum, hasilnya apa ya. Kemudian yang penting juga tentang changes in personal feelings and expectation. Jadi nanti ada kecocokan antara apa yang diharapkan di awal lalu apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Dan kemudian sedikit penutupnya dengan suggestion atau implications ya. Nah, ini juga tidak boleh panjang-panjang, hanya setengah halaman ya. Nah, ini total sehingga kita harapkan adalah sekitar 2,5 halaman. Itu boleh diperpanjang sedikit tapi tidak diharapkan panjang-panjang ya. Misalnya sampai 4 halaman itu rasanya tidak disarankan gitu ya. Mungkin ya kalau 2,5 3 halaman mungkin masih lumayan. Dan ingat, yang menjadi bebannya itu bukan kecukupan ya, bukan berapa panjangnya, tetapi lebih kepada bagaimana cara Anda secara kritis merefleksikan pengalaman pribadi Anda dalam belajar ya, terutama untuk belajar yang berbasis project di mana Anda tidak diajarkan tahap-tahapan pembelajaran secara langsung, tetapi Anda yang menyimpulkan sendiri. Saya pikir dari saya itu dulu tentang penggunaan reflection essay ya. Selamat bekerja, silakan dikerjakan dengan baik dan jadikan ini sebagai pengalaman belajar, bukan hanya sekedar yang penting dapat nilai. Saya Deddy Kurniawan, terima kasih sudah menonton sampai ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.